BMD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, sahabat C Project dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami, C Project Visual and Multimedia Design Specialist. Jadi pada kesempatan kali ini, tentu di hari yang berbahagia, mudah-mudahan sahabat C Project dimanapun Anda berada, tetap keadaan sehat walafiat. Saya akan berbagi tutorial menguasai Corel Draw X7 kalau kita mau mempelajari tentang Corel Draw X7, karena memang Corel Draw X7 itu memang butuh pelatihan berhari-hari, bahkan bisa sampai 1 mingguan kalau kita pengen menguasai dan mau mendalami terkait dengan Corel Draw X7. Tapi pada kesempatan kali ini bonus dan kesempatan bagi sahabat C Project untuk mempelajari dasar-dasar dari Corel Draw sampai dengan menguasai dari fitur-fitur yang ada di Corel Draw. Oke. Jadi seperti biasa, untuk memulai kita klik 2 kali dari icon dari Corel Draw yang ada atau yang ada di komputer atau Windows masing-masing. Setelah kita klik 2 kali, maka akan muncul layar seperti ini, ya, layar Corel Draw di laptop masing-masing. Nah, lalu untuk memulai itu seperti biasa kita akan klik menu new dokumen, ya, yang ada di pojok atas kanan layar dari Windows masing-masing. Setelah itu nanti kita akan disuruh memilih untuk new dokumen atau mengklik project yang sebelumnya sudah kita kerjakan di layar atau di aplikasi Corel Draw masing-masing. Tapi ketika kita ini adalah project baru atau untuk memulai dokumen atau memulai pekerjaan baru, maka kita akan klik new dokumen atau bisa di icon yang ada di menu toolbar Corel Draw masing-masing. Nah, coba kita klik new dokumen, maka nanti akan muncul layar seperti ini, yaitu create a new document. Nah, di sini ada name, preset destination. Ini biasa untuk kalau kita mau nanti penyimpanannya dalam bentuk Corel Draw default, maka kita bisa ini custom, klik custom, atau bisa juga Corel Draw default, tapi biasanya kita klik custom. Nah, ini size, ini ukuran kertas atau ukuran dokumen yang akan kita kerjakan. Biasanya kita akan klik A4, ini ukuran standar dari project yang kita kerjakan, yaitu ukuran A4. Tapi biasanya juga ada yang minta pembuatan poster dan sebagainya A3 extension, atau kita mau mencoba langsung dengan ukuran tertentu. Nah, misalkan mau langsung ukuran misalkan membuat banner dengan ukuran 1 kali 3 meter atau 1 kali 2 meter. Nah, bisa kita tentukan dari sini untuk menentukan ukurannya, yaitu kita bisa mengubah atau mengedit width-nya dan height-nya, yaitu panjang lebarnya. Tapi sebelum kita menentukan atau mengedit dari ukuran ini, tapi kita harus tentukan dulu resolusinya, atau dalam bentuk size-nya itu milimeter, inci, point, atau mils, ya. Tapi biasanya kita menggunakan meter kalau memang ukuran
dari project yang kita kerjakan itu ukurannya besar gitu ya, seperti banner, baliho dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau untuk ukuran poster dan lain sebagainya cukup kita menggunakan milimeter ya. Oke, kita sudah tentukan milimeter. Nah, kalau ya kita mau membuat poster, tentu biasanya ukuran A4 itu sudah ukuran 297. Ini sudah ukuran standar kali 210 ya, atau ukuran A3 itu sudah ukurannya udah pas. Nanti menyesuaikan dengan ukuran atau size yang sudah kita tentukan. Jadi kalau kita mau memilih misalkan langsung dengan ukuran 1 meter, bisa tekan meter, maka kita akan bisa memilih 3 untuk panjangnya, 1 untuk lebarnya. Nah, ini kita juga bisa memilih mau ukuran landscape atau portrait, tapi biasanya banner kita bisa pilih landscape. Oke, selanjutnya ini adalah penentuan dari pewarnaan. Ada juga pewarnaannya RGB, ada CMYK. Ini sih bebas. Biasanya juga kita menggunakan RGB kalau ukuran dari project yang kita buat itu ukuran kecil, sehingga nanti ketika kita cetak atau kita ini warnanya tidak berubah. Nah, CMYK ini biasanya yang membutuhkan warna-warna yang lebih komplit ya, contohnya misalkan warna-warna yang terang. Tapi ini biasanya ini ditentukan ketika mencetak. Ada beberapa mesin yang menggunakan CMYK. Ini biasanya kan memang lebih ke pewarnaan tinta ya. Tapi kalaupun hanya sebatas poster atau player yang disebar melalui sosial media, maka cukup kita menggunakan RGB ya. Oke, 300 dan sebagainya. Oke, ini mah bebas mau diklik atau enggak, ini bisa langsung oke ya. Oke, nah ini sudah ukuran 1 kali 2 meter. Kalau ingat, ini kalau kita mau membuat banner ya dengan ukuran meter kali meter gitu. Bagaimana kalau kita mau buat poster? Nah, poster ukuran A2 atau A3, atau biasanya hanya sebatas kebutuhan untuk membuat player kegiatan seperti itu. Nah, bisa kita juga tentukan mulai di sini, yaitu A4. Nah, ini sudah ukurannya nih ya, ini sudah ukuran A4 seperti itu. Ini untuk penggunaan fitur-fitur ataupun menu yang ada di toolbar. Lalu bagaimana fungsi dan variasi toolbar atau menu-menu yang ada di beserta fungsinya? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, selain ada new document, di bagian toolbar yang bagian atas ini ada open control atau open untuk project atau kerjaan yang sudah kita kerjakan. Ini kalau kita mau membuka kerjaan yang sebelumnya ya, untuk kita kerjakan kembali. Nah, ini untuk menyimpan. Nah, menyimpan di sini atau save, atau kalau kita mau menggunakan keyboard cukup Ctrl S ya.
kalau tadi kalau kita mau menggunakan membuka dokumen yang sebelumnya sudah kita kerjakan, lalu kita mau mengerjakan lagi, bisa selain mengklik ini bisa juga dengan Ctrl plus U seperti ini. Kalau ini untuk membuka dokumen baru, kita cukup dengan Ctrl N atau Ctrl plus N seperti itu. Ya, inilah fungsi dari toolbar yang ada di sini. Selebihnya ini adalah ukuran dari zoom atau ukuran tampilan. Nah, ini terlalu ini kalau ngezoom 200% atau kita bisa langsung tentukan 100%. Nah, tapi bagaimana kalau kita biar dia presisi? Maka kita bisa mengklik topik. Nah, ini ya. Ini sudah kembali. Jadi kalau kita mau menggunakan ngezoom dengan maksudnya menampilkan layar dalam zoom yang cukup besar atau menurunkan lagi, kita bisa menggunakan mouse ya, untuk tinggal kita scroll ya, scroll ke atas, scroll ke bawah. Nah, bagaimana kalau kita mau posisi sebelumnya, dia langsung zoom presisi, maka kita akan bisa klik topik. Nah, klik topik maka dia akan kembali ke posisi yang presisi untuk fungsinya. Selebihnya ini banyak juga fitur-fitur yang hampir jarang digunakan ya. Contohnya untuk show grid. Nah, ini untuk menampilkan grid. Tuh ya, ada juga untuk menampilkan garis sebagai panduan atau pemandu ketika kita mau mengatur jarak atau mengatur presisi masing-masing kerjaan atau masing-masing gambar, masing-masing objek, masing-masing letter atau masing-masing tulisan seperti itu. Nah, untuk toolbar yang bagian ini saya rasa sudah dan sebagian besar digunakan itu untuk membuat dokumen baru, membuka dokumen lama untuk kita kerjakan, sama save. Tapi save yang ini untuk menyimpan ini hanya menyimpan kerjaan dengan jenis dokumen atau jenis filenya itu yaitu asli dengan hasil CorelDRAW-nya ya, atau project aslinya seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menyimpan pekerjaan itu dalam bentuk JPEG dengan jenis JPEG atau mau PNG? Nah, jadi kita bisa menggunakan Ctrl E, yaitu Ctrl Export ya, yaitu dengan Ctrl E plus E. Nah, ketika kita mau menyimpan pekerjaan dalam bentuk JPEG, nanti hasilnya akan tersimpan ke dokumen atau ke folder-folder yang akan kita tentukan kemana kita akan menyimpan pekerjaannya, seperti itu ya. Nanti bisa juga dengan klik file, lalu di sini ada banyak pilihan, ada new, sama kayak tadi kita membuat dokumen baru, ada new from template, ada open recon. Jadi ini ada beberapa pekerjaan yang sudah dibuat, jadi bisa atau bisa close, ada close A, ini save, Ctrl S untuk menyimpan pekerjaan dan atau mengekspor. Mana dia ekspor? Nah, ini ekspor karena ini belum ada
pengerjaan, jadi belum bisa diekspor. Ctrl E, jadi seperti itu ya. Lalu kita beralih ke toolbar yang lainnya. Nah, kalau ini sama untuk menentukan ukuran kertas atau menentukan ukuran project, menentukan ukuran kerjaan atau lembar kerja. Selanjutnya ini ada pilihan mau portrait atau mau landscape. Nah, ini juga all page. Ya, jadi nanti di sini ada page selanjutnya. Kalau kita mau buat lembar berikutnya bisa sampai 10 sampai 11 puluhan juga bisa. Ini bagian dari lembaran, jadi bisa nanti kita tentukan. Nah, ini current page. Nah, nanti kita bisa menentukan current page-nya seperti itu ya. Nah, ini untuk menentukan unitnya, mau inci kah, milimeter, poin, pixel, atau meter, sentimeter ya. Ya, ini bisa kita tentukan dari sini. Ketika kita sudah menentukan unitnya, sentimeter di sini juga akan langsung berubah seperti itu. Kalau kita menentukan inci di sini, grade-nya lebih tinggi lagi ya. Ada mil, ada meter, dan ada kilometer. Nah, ini ya. Tapi biasanya kalau ukuran A3, A4 untuk membuat pekerjaan dalam bentuk player itu biasanya kita menggunakan sentimeter. Nah, ini juga sudah ukuran standar. Ini fungsinya ketika dalam memindahkan objek. Misalkan ini objek, ketika kita memindahkan dengan menggunakan menu atau keyboard. Jadi ketika kita mau memindahkan dengan keyboard ya, nanti pergerakannya dia kurang lebih sekali klik itu dengan perpindahan kurang lebih 0,025 cm. Nah, bisa kita tentukan juga. Kita bisa edit. Di sini misalkan sekali klik nanti kurang lebih 1 meter perpindahannya. Sekali klik. Oke, misalkan bisa klik. Oke. Klik. Nah, itulah fungsinya dari distance ya. Distance itu adalah perpindahan ya. Ketika kita klik mau memindahkan dengan menggunakan keyboard, maka dia akan perpindahannya kurang lebih 1 cm. Jadi kita ubah lagi sesuai ukuran standar 0,025. Oke. Itu ya fungsi dari distance ini. Nah, selanjutnya ini kurang lebih jarang difungsikan, tapi yang biasa banyak digunakan adalah menu toolbar yang ada di bagian pinggir sebelah kanan seperti itu ya. Nah, pertama ini adalah Fix Tool. Ini adalah gambar kursor yang dimana fungsinya untuk memindahkan objek, tulisan selain kita menggunakan tadi distance tadi ya. Nah, misalkan ketika ada objek di sini, sebelum kita mengklik kursor, maka ini kita tidak bisa menggerakkan atau kita mau klik, maka kita harus kembali ke Fix Tool agar ini bisa kita geser ke mana. Oke. Jadi semua kembali ke Fix Tool agar kita bisa mengklik atau kita bisa memindahkan maupun kita bisa mengerjakan sebuah tulisan atau objek yang akan kita pindahkan seperti itu. Inilah fungsinya ya, kursor, agar dia kembali ke posisi normal. Maka kita tetap akan kembali ke menu kursor atau Fix Tool. Nah, misalkan ketika kita sudah membuat ini, maka kita tetap akan kembali ke Fix
pick tool seperti itu. Oke. Begitupun kita mau menghapus, jadi kita tetap harus dalam kondisi fix tool, klik hapus. Nah, itu fungsinya dari fix tool, semuanya akan kembali ke fix tool. Ketika kita crop, kita harus mengklik lagi kursor, gambar kursor ya, atau fix tool. Nah, selanjutnya ini fungsinya apa? Yaitu shape tool, itu biasanya fungsinya untuk membuat kurva. Nah, nanti kita akan praktikkan atau tutorialkan bagaimana. Nah, ini cropping tool, ini biasanya difungsikan untuk mengcrop sebuah objek yang sedang kita kerjakan. Nah, ini zoom tool, selain tadi zoom layer, ini juga bisa kita menggunakan zoom point objek yang akan kita mau perbesar, mau kita lihat seperti itu. Nah, kalau selanjutnya freehand tool, nah ini biasa fungsinya untuk membuat garis. Nah, ada freehand, ada menu-menu yang lain ya. Ini yang jelas ini membuat line, make line ya. Entah itu nanti lainnya dalam bentuk freehand atau bebas menggambar, kayak misalkan kita membuat freehand, jadi membuat tulisan tangan seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika kita mau menghapus, tetap kita akan kembali ke kursor atau fix tool, lalu kita klik, kita hapus. Lalu apa aja yang ada di line menu ya? Ini juga ada namanya 2-point line. Nah, 2-point line, nah ini fungsinya untuk membuat ketika kita mau menghapus kembali lagi atau mengklik, nah ini membuat hanya satu kali klik ya, satu kali garis. Oke, dengan menekan satu kali yang ada di kursor. Oke, contohnya misalkan kita mau membuat satu garis lurus. Nah, satu garis lurus, ketika kita klik kiri ya dari mouse teman-teman, sahabat semuanya. Jadi cukup satu kali klik, lalu begitu kita lepas maka dia akan udah bebas. Lalu bagaimana kita mau menyambungkan? Maka kita akan sambungkan dari ujung garis yang sebelumnya dengan kita mengklik, lalu kita tekan kursornya, lalu kita lepas. Oke, sudah. Lalu bagaimana kita nyambungkan, membuat garis segitiga. Oke, tekan lalu lepas. Setelah garis yang satu dengan ujung yang lain menyatu, maka bisa kita lepas seperti itu. Nah, maka ini sudah jadi garis segitiga. Oke, itu fungsinya ya. Lalu fungsinya dari kurva tadi, membuat kurva, jadi inilah fungsi kurva, shape tool. Shape tool ini fungsinya untuk mengatur kurva atau mengatur garis objek yang kita kerjakan. Jadi selain shape tool ada juga smooth, ada smear, ada twirl, ada track, ada refill, dan yang lainnya ya. Tapi dari sebagian besar ini yang sering digunakan adalah shape tool atau F10 seperti itu ya. Oke, selanjutnya lain yang ada di menu toolbar ada bezier, ada pen, ada B-spline, ada polyline, ada 3-point curve, dan ada smart drawing. Nah, ketika ditanya dari sekian line ini yang mana yang paling banyak digunakan,
Tapi bagi saya yang sering saya gunakan adalah polyline dan B-spline. Nah, kenapa? Karena polyline ini biasa digunakan untuk membuat garis yang banyak tanpa harus terputus ya. Nah, seperti ini. Bedanya dengan yang 2 point line, hanya sekali klik lalu kita tekan lalu berhenti, hanya satu garis jalan ya. Tapi kalau yang polyline itu selama kita klik, selama belum kita mengklik 2 kali, maka ini bisa kita lanjutkan terus untuk membuat garis gitu. Ketika kita klik 2 kali, maka pembuatan garisnya sudah berhenti. Nah, lalu bagaimana kita melanjutkan lagi agar garis yang satu dengan yang lain itu menyatu, atau ujung yang satu dengan ujung lain menyatu sehingga membentuk sebuah bidang? Maka kita bisa satukan antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Oke, misalkan ini setelah ada keluar tulisan node, maka itu sudah menyatu. Maka kita bisa klik sekali, maka sudah membentuk sebuah bidang yang tidak sejajar dan tidak. Nah, lalu bagaimana kita menghapus ini? Sudut-sudutnya bisa kita klik 2 kali. Misalnya sudutnya terlalu banyak, nah bisa kita klik 2 kali. Inilah fungsi dari Shape Tool untuk menghapus sudut-sudut yang tidak bermanfaat gitu ya. Jadi bisa kita klik lalu nanti dia akan membentuk sebuah bidang tertentu gitu ya. Fungsi Shape Tool. Lalu fungsi lain dari menu ini yaitu polyline, yaitu yang tadi membuat bidang-bidang tertentu atau membentuk huruf atau membuat logo. Jadi biasanya juga banyak menggunakan polyline. Lalu bagaimana dengan menu B-spline? Nah, ini sama juga B-spline ini, tapi dia tidak memiliki sudut lancip. Nah, dia misalkan kita mau buat lingkaran, nah tapi lingkarannya tidak presisi, maka bisa kita gunakan B-spline seperti itu. Nah, bedanya itulah tadi, bedanya antara polyline dengan B-spline seperti itu ya. Nah, coba misalkan kita mau membuat polyline. Nah, jadi setiap pemberhentian dari titik-titik klikan kita, dia membentuk sudut yang lancip. Sementara kalau B-spline itu dia tidak memiliki sudut yang lancip. Nah, walaupun kita sudah berapa kali klik dan berhenti, tetap dia membentuk oval atau sudut-sudut yang oval, bukan yang lancip. Tapi sama untuk Shape Tool, fungsinya untuk menghapus dari sudut-sudut yang ada di objek. Kalau kita mau menghapus sudut dari objek tersebut yang sudah kita buat. Jadi seperti itu. Lalu fungsi dari kursor ini juga bisa kita gunakan ya untuk mengklik atau memilih bagian yang mana akan kita hapus, yang akan kita edit. Jadi contohnya seperti ini. Setelah kita zoom out ya, zoom in ya, zoom out, maka kita bisa memilih area yang akan kita hapus. Misalkan saya mau menghapus yang bagian ini tapi meninggalkan objek yang bagian ini, maka yang akan saya klik adalah
yang objek, dan tanpa saya harus mengikutkan yang satu objek yang akan saya tinggalkan di sini. Oke, setelah itu sama seperti kita mendelete yang lain, kita bisa memanfaatkan menu keyboard untuk menghapus, untuk mengedit, untuk membuat huruf yang dengan menggunakan keyboard. Jadi seperti itu bisa kita menggunakan delete, bukan backspace. Ya, Ctrl Z untuk mengembalikan objek yang tadi. Nah, kalau di project CorelDRAW, backspace itu tidak bermanfaat. Jadi cukup menggunakan menu delete yang ada di keyboard masing-masing. Oke. Nah, ini ya. Itulah fungsi dari kursor. Ya, selain hanya untuk mengklik, tapi juga kita bisa memilih area yang akan kita hapus, yang akan kita edit. Nah, termasuk juga fungsinya memperbesar dan memperkecil sebuah objek yang akan kita kerjakan. Ini ya. Semuanya kembali ke kursor atau Edge Tool. Itulah fungsi dari Baseline ya, atau Polyline. Selanjutnya, selain kita menggunakan garis, ini untuk membuat sebuah bidang atau sebuah objek, bisa kita juga membuat atau memilih langsung dengan otomatis. Misalkan kita membuat lingkaran yang presisi. Ya, ini tinggal kita klik, lalu kita buat ya, buat lingkaran, buat kotak atau persegi 4. Ya, saya ulang, untuk membuat kotak atau membuat bidang persegi 4 kita bisa menggunakan rectangle tool atau F6. Nah, simple ya. Seperti ini, tinggal kita klik, lalu kita arahkan kursor kita, klik mouse bagian klik kiri ya, klik kiri mouse, lalu kita seret dan kita tekan sebelum pas dengan ukuran yang kita inginkan. Jangan lepas dulu. Lalu setelah pas sesuai dengan keinginan kita ukurannya, maka kita bisa lepas. Nah, kalau kurang presisi, tidak sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, kita bisa membuat atau mengedit ukurannya di sini ya, di bagian toolbar bagian atas, yaitu object size. Lalu kita bisa klik di sini, lalu kita blok, dan kita bisa merubahnya dengan ukuran yang sesuai kita inginkan. Misalkan kita mau membuat ukuran bidang ini dengan ukuran 15 cm, lalu kita bisa klik dan blok di sini, atau bisa kita tekan tombol tab yang ada di keyboard, lalu dia akan pindah ke bawah, lalu kita bisa mengedit dengan ukuran sesuai kita inginkan, yaitu 15 cm. Setelah dua-duanya berubah, kita edit dengan 15 cm, kita bisa tekan enter yang ada di tombol keyboard, lalu dia akan berubah sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, yaitu 15 cm kali 15 cm. Oke, itu fungsi dari rectangle tool. Lalu bagaimana dengan kalau kita membuat lingkaran atau ellipse? Juga kita bisa menggunakan menu atau bagian yang ada di toolbar, yaitu ellipse. Nah, ini langsung membuat, tapi ini bebas ya, artinya tergantung, sama seperti yang tadi rectangle itu kita harus mengaturnya kalau kita mau membuat ukuran yang presisi. Nah, ini misalkan setelah kita buat, lalu ukurannya tidak sama, ada 22 cm, ada juga ada yang ukuran 20, diameternya 20 cm. Lalu bagaimana kita rubah? Sama seperti yang tadi, yaitu kita bisa klik di sini atau blok, misalkan kita mau ukuran 20 cm, dan kita tekan tombol tab,
lalu kita rubah juga ukuran 20 cm, lalu kita enter, maka dia akan berubah sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, karena kursornya masih berada di posisi pengerjaan, maka kita netralkan kembali ke switch tool. Nah, maka ini bisa kita untuk memindahkan sebuah objek seperti itu. Oke, selanjutnya ada juga polygon. Nah, di sini juga ada banyak pilihan bentuk-bentuk atau bidang yang barangkali bisa mewakili apa yang mungkin bisa kita kerjakan, bidang yang kita inginkan. Seperti misalkan bintang, kita mau bikin bintang, ya seperti ini, ya. Nah, kita ini juga bisa merubah, artinya tidak hanya ukuran yang seperti ini, tapi kita bisa merubah ukuran yang bintang mungkin sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Ya, kembali ke shape tool untuk merubah atau ngedit ukuran atau bentuk-bentuk bintang yang ada atau bentuk-bentuk bidang yang ada di sini. Nah, ada polygon, ada juga basic shape dan sebagainya. Ini biasa juga digunakan ketika kita mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ya untuk penggunaan atau manfaat dari polygon, star dan sebagainya ini untuk membuat sebuah bidang tertentu. Lalu bagaimana kalau kita mau membuat teks, membuat judul sebuah objek? Ya, kita bisa menggunakan text tool. Nah, di sini ada teks, ada juga tabel. Nah, apakah banyak difungsikan tabel di CorelDRAW? Saya rasa jarang menggunakan tabel, karena kalau membuat tabel ngapain menggunakan CorelDRAW, cukup menggunakan Microsoft Excel, saya rasa udah cukup. Tapi kalau kita mau membuat player, membuat poster, maka kita membutuhkan aplikasi CorelDRAW. Oke. Nah, lalu kita coba ya, kita membuat teks. Misalkan teksnya adalah tutorial desain grafis. Oke. Nih, kita kembali ke kursor atau pix tool untuk menggeser teks atau objek atau bidang yang kita kerjakan, seperti itu ya. Lalu bagaimana agar ini presisi dan kita cantumkan layout dengan sempurna atau yang bagus sesuai dengan layout, misalkan sesuai dengan pekerjaan yang akan kita buat. Nah, biasanya misalkan kita mau buat poster, maka kita membutuhkan bidang tertentu. Ya, misalkan tadi ukurannya A4, maka minimal dia memiliki garis lembar kerja. Lalu bagaimana kita mau membuat lembar kerja agar ukurannya sama sesuai dengan lembar kerja? Maka kita bisa mengklik, selain kita membuat bidang persegi 4, persegi panjang dengan menggunakan rectangle, tapi tool ini juga rectangle tool ini juga kita bisa manfaatkan dengan membuat garis pinggir dari bidang dokumen atau bidang kerjaan yang akan kita kerjakan, yaitu dengan mengklik 2 kali ya, maka secara tidak langsung sudah akan terbentuk garis pinggir sesuai dengan ukuran lembar kerja. Nah, kembali lagi ke pix tool. Nah, tuh ya, ini sudah memiliki garis. Nah, ini maka lembar kerja nanti ketika kita menyimpannya dalam bentuk JPEG, dalam bentuk PNG, maka nanti ukurannya menyesuaikan
garis pinggir lembar kerja. Seperti itu. Karena ini ukurannya 4, maka nanti lembar kerja atau hasilnya itu nanti berukuran A4. Jadi bagaimana yang objek yang ada di luar ini nanti akan tersimpan, ada juga yang tidak tersimpan, tergantung nanti jenis ukuran jenis file yang akan kita simpan. Misalkan JPEG, maka ini yang ada di luar ini, nah ini objek atau gambar bintang ini dia tidak akan tersimpan, maka yang akan tersimpan adalah yang ada di dalam objek. Beda lagi kalau PNG, nanti dia akan ikut kesimpan, maka penting untuk kita masukkan. Kalau memang ini objek adalah penting, maka kita bisa masukkan ke tag atau lembar kerja seperti itu ya. Nah, tapi kalau ini tidak penting bisa kita hapus seperti itu ya. Itu bagaimana kita agar semua objek ini presisi di tengah. Nah, bisa kita mengkliknya atau klik di bagian yang kita butuhkan, yang kita mau presisikan di tengah. Kita cukup tekan tombol E yang ada di keyboard, maka dia akan presisi. Oke, C. Nah, ini sudah presisi banget ya. Wah, kita ulang ya. Misalkan tadi ukurannya posisinya entah berantah ya, entah berantah. Misalkan posisinya tidak presisi, maka kita cukup klik atau drag bagian yang mau kita, objek-objek yang akan kita presisikan atau kita center. Maka kita cukup tekan C, maka dia akan lalu tekan lagi E, ya, maka akan presisi ke tengah. Atau kita mau memindahkan ke posisi tengah lembar kerja. Nah, objek yang sudah kita klik atau kita gabungkan, maka kita cukup tekan tombol P yang ada di keyboard, maka dia akan ke posisi tengah dari lembar kerja seperti itu. Nah, ini contoh ketika kita mau membuat sebuah objek atau bidang yang ada di CorelDRAW. Nah, dan itulah fungsi-fungsi dari tool yang ada di CorelDRAW. Nah, selanjutnya ini adalah shadow untuk memberikan bayangan pada objek. Ada juga transparansi kalau kita mau mentransparansikan sebuah objek. Lalu bagaimana dengan kalau kita mau membuat warna dari sebuah objek? Seperti itu. Gampang sekali, cukup kita klik, lalu klik objek yang akan kita kasih warna. Misalkan bintang, cukup kita klik bintang, kita akan memilih warna yang sesuai dengan warna bintang, misalkan merah ya. Lalu kalau kita mau memberikan warna untuk bidang lingkaran, gampang, tinggal kita klik lalu kita pilih warna sesuai dengan warna yang kita inginkan. Oke. Lalu terakhir, gimana kalau kita kasih warna bidang segi 4? Nah, kita bisa memilih warna yang lain, misalkan warna abu-abu. Oke. Nah, ini sudah kita buatkan warna. Nah, bagaimana tadi kita membuat warnanya? Yaitu dengan klik kiri dari bidang tersebut, lalu klik kiri juga di warna yang akan kita pilih. Nah, seperti ini, klik kiri ya. Klik kiri. Bebas, kita mau memilih warna apapun. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana kita mau menghilangkan garis pinggir dari sebuah objek atau bidang? Gampang, kita klik kiri bidang tersebut, lalu kita klik kanan
garis silang yang ada di baik di atas ataupun yang di sini. Klik kanan seperti itu, klik kanan, klik kanan, garis silang. Sama juga seperti ini, klik kiri, lalu klik kanan yang ada di silang. Seperti itu ya. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini sudah untuk dasar-dasar dari desain grafis. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau membuat dan mengatur layout dari tulisan agar dia menjadi 3 baris tulisan? Oke, cukup kita klik di sini ya, lalu kita enter, lalu kita enter lagi ini. Oke, nah ini adalah kalau kita mau membuat garis tulisan itu menjadi 3 baris. Nah, lalu kita bisa mengatur tulisan tersebut besar kecilnya huruf atau bold, atau kita kasih garis miring atau garis bawah. Nah, juga ini bisa kita, atau kita mau memilih ukuran huruf ya, bisa kita memilih ukuran huruf yang sesuai dengan ini, atau kita mau menebalkan huruf, memiringkan huruf, kasih garis bawah, menghapus garis bawah, itu tetap kita menggunakan klik kiri. Nah, atau kita memilih tanpa italik atau garis miring. Nah, kita bisa juga memilih ya, memilih jenis huruf dari teks. Nah, ya, ini banyak sekali. Nah, lalu bagaimana karena ini jarak antar kalimat yang atas, tengah dengan bawah ini terlalu renggang, bisa kita pepetkan atau mengurangi jarak antar teks. Nah, yaitu inilah fungsinya Shape Tool untuk selain membuat kurva juga bisa merenggangkan dan merapatkan jarak antar teks yang bawah atas ya, atau juga bisa merenggangkan dan merapatkan dari jarak antar huruf ya, selain antar teks ya, antar kata, bisa juga merenggangkan antar huruf seperti itu ya. Ini saya ulang ya, ini fungsi dari selain membuat kurva atau menghapus sudut, Shape Tool juga fungsinya untuk merenggangkan dan merapatkan jarak antar kata ya, yang antar kata atas, tengah maupun bawah, dan atau juga bisa merenggangkan dan merapatkan antar huruf yang satu dengan huruf yang lain. Selain itu, ini rata kiri ya, rata kiri ya. Bagaimana kalau kita bisa mau merata tengah? Nah, ini juga bisa pilih left, center, right, atau full justify. Jadi bisa kita atur di sini ya. Kita bisa memilih center atau rata tengah seperti itu ya. Nah, karena mungkin kurang presisi, bisa kita membuat 2 baris misalkan ya. Kita bisa atur dan buat lagi dan mengatur jaraknya. Oke, seperti ini ya. Lalu bagaimana? Nah, ini juga kita bisa mengatur
ukuran huruf atau ukuran ini, yaitu dengan kita menarik garis sudutnya. Nah, maka secara otomatis ini akan berubah ukuran dari huruf. Nah, ukuran fontnya, ukuran teks. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau ini lembar kerja ini kita kasih warna yang berbeda, bukan putih misalkan. Bisa. Kita bisa memilih warna kuning, warna hijau, maupun warna yang lainnya, misalkan warna silver. Maka ini tidak kelihatan ya, karena warnanya berbeda. Seperti itu. Nah, jadi kita kembali ke fix tool. Nah, karena di garis pinggirnya ini masih terlihat garis, maka perlu kita menghapusnya agar nanti ketika dicetak ataupun disimpan dalam bentuk JPEG, jadi tidak ikut garis pinggirnya ini terlihat. Jadi perlu kita hapus agar nanti ketika ini tidak terlihat ada garis ataupun kayak border atau bingkai. Maka kita bisa klik tanda silang yang ada di warna, baik itu bagian bawah maupun bagian atas, yaitu dengan mengklik kanan, maka dia akan secara otomatis akan terhapus dan tidak memiliki garis pinggir lagi. Nah, lalu bagaimana kita mau mempresisikan ini agar dia di tengah? Nah, kalau kita ini barangkali ini kurang, kalau kita hanya menggunakan kursor ataupun fix tool, ini kurang yakin dia di tengah, maka kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan klik kiri objek atau tulisan, lalu tekan tombol shift yang ada di keyboard, lalu klik lembar kerja, klik kiri ya, maka kita bisa tekan. Nah, setelah itu lepas mouse dan sebagainya, lalu kita tekan tombol J yang ada di keyboard, maka dia sudah presisi menyesuaikan lembar kerja. Begitupun yang lainnya bisa kita presisikan dengan cara yang sama. Tadi kita bisa ngeblok semuanya objek yang akan kita presisikan, lalu kita sambil tekan shift yang ada di keyboard, lalu kita klik lembar kerja, lalu kita lepas keyboard, lepas mouse, lalu kita tekan C di keyboard. Nah, ini sudah presisi. Nah, ketika ini objek ini atau bagian ini kurang pas, maka kita bisa hapus. Misalkan ya, ini contoh ya bagaimana kita membuat sebuah objek atau membuat bidang tertentu dengan menggunakan menu-menu yang ada di toolbar ya, yang ada di CorelDRAW. Nah, jadi seperti itu ya fungsi dari masing-masing menu yang ada di toolbar. Nah, ada juga menu yang lainnya, ada weld, ada trim, ada intersect, dan ada simplify ya, simplify. Ada juga front minus back, ada juga back minus back, back minus front, dan ada juga create boundary. Ini fungsinya biasanya untuk memotong, menggabungkan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Ya, misalkan kita mau membuat memotong, ya ini kita mau mengecilkan dulu ya. Ya, misalkan ya bidang lingkaran ini kita mau bikin sebuah bentuk bintang atau bolongan yang ada di garis lingkaran ini berbentuk bintang. Misalkan ini kan lingkaran utuh Ctrl Z. Nah, lalu kita mau membolongkan
bidang lingkaran ini dengan bentuk bintang. Nah, maka kita bisa klik bintang, klik kiri ya, klik kiri di bintang, lalu sambil tekan shift, lalu kita klik bidang lingkaran. Oke, kita lepas dulu, lalu kita bisa memilih menu yang ada di sini. Kalau kita mau membolongkan lingkaran ini dengan bentuk bintang, maka kita bisa memilih back minus front. Nah, ini sudah membentuk ini ya, membentuk segitiga. Tapi dia memang di sini sudah bolongannya itu berbentuk bintang seperti itu ya, yang ada di tengah. Tapi bagaimana dengan objek yang tadi, yang objek bintang itu sudah hilang secara otomatis karena sudah menjadi satu kesatuan dengan bidang lingkaran. Oke, seperti itu. Nah, ini kita bisa berbesar lagi. Kalau mau kita misalkan lembar kerjanya warna biru atau warna ini, jadi ya kan menyesuaikan dengan warna yang kita pilih seperti itu ya. Ini dasar-dasar dari tutorial desain grafis dengan menggunakan CorelDRAW ya. Ini juga teks ini bisa kita warnai juga ya, jadi bisa kita pilih warna kesukaan kita, warna merah, hijau, bebas ya. Nah, semua warna yang sudah kita klik yang ada di sini itu dia akan pindah dan ke bagian bawah. Ini tandanya warna-warna yang di bawah ini adalah warna yang sudah kita gunakan di dalam pekerjaan kita atau dokumen yang sedang kita, proyek yang sedang kita kerjakan seperti itu. Maka nanti kalau kita sudah punya warna-warna yang sudah kita pilih, jadi kita bisa menggunakan warna-warna yang ada sudah kita pilih ya. Lalu bagaimana dengan ketika kita ada warna lain? Nah, misalkan dari objek lain, misalkan dari gambar, dari internet, ada warna yang kita suka yang tidak ada di menu sini, bisa kita juga gunakan itu. Nah, dengan misalkan di internet, misalkan kita mencari warna modern 2022. Nah, misalkan ini warna-warna, misalkan kita ambil di internet warna ini, maka kita bisa gunakan warna ini dan kita simpan ya, save image as, lalu nanti kita bisa gunakan warna ini sebagai warna yang kita gunakan sebagai warna khas kita, misalkan ini ya. Lalu bagaimana kita menginput objek gambar yang sudah kita download ke lembar kerja, sama seperti kita mengerjakan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Cukup kita klik Ctrl C atau mengcopy, lalu kita kembali ke lembar kerja, lalu Ctrl V, maka dia akan masuk ke lembar kerja kita. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa bagaimana kita mengambil warna hasil downloadan ke dalam lembar kerja kita. Nah, caranya simpel, yaitu cukup kita klik kiri yang ada tanda icon pensil yang ada di bagian bawah, itu cukup klik kiri ya, cukup klik kiri, lalu kita memilih warna yang akan kita ambil. Nah, mau warna kuning, warna merah, warna biru, warna ungu, warna hijau. Nah, oke, misalkan kita memilih warna ungu. Nah, secara otomatis dia akan berpindah ke
warna di bagian bawah ini. Artinya kita sudah memilih dan memasukkan warna favorit kita ke dalam lembar kerja. Lalu bagaimana pilihan warnanya itu banyak? Maka kita kan sama seperti yang tadi dengan klik icon spidol atau icon pensil, lalu kita sambil tekan shift. Nah, kalau sudah tekan shift itu kita bisa menambahkan warna yang lebih dari satu, artinya banyak. Jadi tinggal kita klik, maka secara otomatis warna sudah ini. Oke, kembali saya jelaskan bahwa untuk mengambil warna dari internet yang sudah kita download dari internet, kita bisa menggunakan add color atau icon pensil yang ada di bagian bawah, lalu klik kiri sambil tekan shift ya, lalu kita bisa milih oke, seperti itu ya. Nah, lalu bisa kita hapus ya, karena kita sudah ambil warna-warna yang kita inginkan, kita hapus seperti itu. Maka bisa kita gunakan warna yang sudah ada, yang sudah kita ambil dari tadi ya. Ini juga bisa kita ambil menggunakan warna sukaan kita, itu misalkan warna kuning. Ini juga kita bisa ganti warnanya dengan menggunakan warna lain. Ini menggunakan warna biru misalkan. Oke, jadi seperti itu ya dasar-dasar dari tutorial desain grafis menggunakan CorelDRAW X7. Nah, bagaimana dengan CorelDRAW X5, X6? Sama saja sebenarnya, tapi hanya saja sebagian besar karena perkembangan dari CorelDRAW ini terus berkembang besar, bahkan sekarang udah sampai ke CorelDRAW 2021, ada 2022 belum keluar, bahkan ada CorelDRAW X10 ya, X8. Nah, itu sudah tahapnya. Hanya saja karena biasanya sebagian besar kayak di percetakan, digital printing banyak menggunakan CorelDRAW X7 karena menu-menunya itu familiar dan lengkap, saya rasa seperti itu. Kalaupun ada tambahan kayak di CorelDRAW X8, X10 itu biasanya jarang digunakan seperti itu ya. Jadi kalau ditanya rekomendasi untuk CorelDRAW X berapa, saya rekomendasikan CorelDRAW X7. Kenapa? Karena percetakan, terus digital printing, maupun di tempat-tempat fotokopi misalkan banyak menggunakan CorelDRAW X7. Tapi kalau dilihat dari berat gimana? Nah, kalau berat di ini tergantung komputernya sih ya, tergantung PC-nya masing-masing, tergantung laptopnya. Tapi dengan X7 dengan berbagai fitur yang seperti ini, itu sudah sangat ringan saya rasa ya. Sama dengan CorelDRAW X5. Kalau hanya X5 dengan beratnya yang sama dengan X7, kenapa harus memilih X5 gitu yang sudah banyak perubahan gitu ya. Nah, jadi rekomendasi saya coba menggunakan CorelDRAW X7. Dan kalau kita pelajari sehari saja sebenarnya bisa, kalau kita ulet dan tekun untuk pelajari masing-masing menu yang ada toolbar yang ada di toolbar ya, di X7 itu bisa kita pelajari dalam sehari. Itu sudah kita bisa menguasai menu-menunya dengan fungsi masing-masing. Tapi ketika ditanya apakah langsung bisa mahir, tergantung orang-orangnya ya, tergantung orang yang mau belajar, mau latihan. Insya Allah dalam sehari 2 hari, bahkan bisa sampai seminggu aja itu sudah mahir gitu ya. Jadi sambil didampingi oleh profesional atau tenaga yang sudah terlatih. Maka hadirnya C Project untuk berbagi tutorial multimedia, desain grafis, khususnya visual design, itu agar bisa memberikan
ilmu, pengalaman, dan teknis dari CorelDRAW X7 maupun nanti ada aplikasi-aplikasi yang lainnya kayak Microsoft PowerPoint, Microsoft Word juga bisa kita gunakan untuk membuat desain-desain sederhana, dan juga ada aplikasi-aplikasi yang online juga bisa kita manfaatkan baik itu melalui HP maupun melalui PC. Jadi cukup sekian saya rasa. Nanti kita lanjutkan ke pendalaman dari materi tutorial desain grafis agar nanti teman-teman sahabat C Project dimanapun Anda berada yang nonton channel C Project bisa mengambil manfaat dari tutorial yang saya update setiap minggu, barangkali nanti setiap hari, barangkali mudah-mudahan bisa lebih produktif lagi untuk berbagi ilmu khususnya di tutorial multimedia dan visual design. Oke, cukup sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya. Salam sejahtera dan salam hormat. Sukses selalu buat sahabat C Project dimanapun saja Anda berada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.